Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kita sudah masuk ke subtema 4, menyayangi hewan anak-anak. Jadi kalau kalian perhatikan ya, di sekitar kita banyak terdapat hewan. Ada hewan peliharaan, hewan liar ya, dan yang lainnya. Hewan adalah makhluk hidup ya, yang harus disayangi. Hewan tidak boleh disakiti ya, kecuali hewan yang mungkin menyerang dan membahayakan diri manusia, maka kita harus menghindarinya. Ada banyak cara anak-anak menyayangi hewan, diantaranya memberi makan, minum, dan kita tidak boleh menyakitinya. Jadi menyayangi hewan, merawat ya, menjaga merupakan bentuk rasa syukur ya kepada Tuhan yang Maha Esa atas karunia berupa hewan yang sangat bermanfaat dalam kehidupan manusia. Jadi menyayangi hewan ini bagian dari rasa syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa atas karunia ya. Hewan itu anak-anak sangat bermanfaat untuk kehidupan manusia. Pertama ada untuk kebutuhan konsumsi seperti ayam, sapi susunya bisa dikonsumsi, dagingnya ya, ayam, telurnya, dagingnya, atau misalnya kuda untuk alat transportasi dan yang lainnya. Jadi sangat bermanfaat. Kita harus menjaganya. Lanjut anak-anak, penjelasan untuk kegiatan kita hari ini. Kamu nanti akan membaca wawancara Melani dengan Dokter Bambang ya, pada halaman 150 sampai 151. Nah, anak-anak, kalian baca pelan-pelan dan kalian nanti akan temukan beberapa pokok-pokok atau bahasan utama ya di wawancara tersebut. Jadi pokok-pokok itu yang penting-penting, poin-poin penting ya. Nah, nanti kamu akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama, siapa yang diwawancarai oleh Melani? Siapa narasumbernya? Nah, lalu kedua, apa pekerjaan atau profesi orang yang diwawancari Melani? Jadi apa sih pekerjaan narasumber tersebut? Lalu ketiga, di mana mereka melakukan wawancara? Yang keempat, anak-anak, keempat ini pertanyaannya, apa pokok masalah yang ditanyakan? Berarti maksudnya adalah sebetulnya masalah utamanya ya yang ditanyakan Melani itu apa sih? Jadi masalah utama yang Melani tanyakan tentang apa ya, jadi topiknya atau masalah utamanya tentang apa sih. Lalu apa pendapat narasumber tentang cara merawat. Nah, untuk yang bagian kelima, kalian nanti tidak perlu semua kalimat atau paragraf ya, kalian cukup menulis beberapa ya cara merawat hewan. Itu anak-anak ya untuk yang kegiatan pertama. Selanjutnya masuk ke bagian, nah ini nanti ya, tidak usah. Nah, langsung kita masuk ke bagian pecahan. Dalam Zoom kemarin Pak Fajri telah menjelaskan ya mengenai pecahan. Anak-anak, jadi kali ini Bapak akan menjelaskan kembali mengenai pecahan. Anak-anak, apa sih yang dimaksud dengan pecahan? Jadi pecahan itu adalah merupakan bagian ya. Kan kalau kalian misalnya tidak sengaja memecahkan gelas. Nah, anak-anak, jadi gelas itu setelah dipecahkan itu kan menjadi bagian ya, beberapa bagian potong-potongan. Nah, itu kan artinya pecahan gelas atau pecahan piring. Contohnya piring ya, kita tidak sengaja menjatuhkan piring, lalu akhirnya piring tersebut terpecah menjadi beberapa bagian. Nah, itulah pecahan-pecahannya. Kalau kita gabung, pecahan-pecahannya akan menjadi sebuah piring seperti semula. Sama seperti yang kalian lihat ini, contohnya ada sebuah biskuit. Nah, anak-anak, pertama ini ada satu biskuit nih. Satu biskuit. Kalau dalam pecahan disebut dengan satu persatu, maksudnya
satu biskuit dan belum dibagi atau dipecah. Ingat ya, jadi pecahannya itu adalah bagian. Nah, contohnya pertama anak-anak, satu biskuit ini kita pecah, kita bagi rata menjadi 2 bagian. Jadi kalau kalian lihat yang di bawah, ini ada 2 bagian potongan dari biskuit. Nah, kalau dalam pecahan, anak-anak dalam pecahan ya, bagian ini masing-masing ini disebut dengan 1/2. Maksudnya apa 1/2? Yang kalian lihat lingkari atau bagian yang sudah dibagi, nah maksudnya 1/2 adalah satu potong bagian biskuit dari 2 bagian yang ada. Jadi 1/2 maksudnya satu bagian biskuit dari 2. Jadi 1 itu bilangannya anak-anak, 2 itu penyebutnya, 1/2. Totalnya ya, total yang dipotong itu dibagi ada 2. Nah, masing-masing bagiannya ini 1. Jadi 1/2, 1 dari 2 bagian yang ada. Sama seperti yang lainnya, ini ada satu. Oke, satu lagi Pak Fajri punya biskuit dibagi 3. Nah, maka kan ada 3 potongan. Setelah dibagi 3 sama rata, maka ada 3 potongan nih. Nah, setiap bagian ini anak-anak disebut dengan 1/3. Satu bagian pecahan, satu potongan dari 3 potongan yang ada secara keseluruhan. Nah, yang bawahnya juga 1/4. Sama ya, 1/4. 4 itu bagian keseluruhan, jadi semuanya dibagi 4. Satunya itu salah satunya ya, setiap satu potongan ini bernilai 1 dari 4 potongan yang ada. Nah, sama dengan ini ada contoh pertanyaan selanjutnya. Ini ada semangka bulat. Pak Fajri ingin membagikan kepada teman-teman. Nah, 4 orang dengan sama rata. Maka Bapak bagi ke 4 ya, 4 potongan. Awalnya 1, karena Pak Fajri ingin bagikan kepada 4 teman Pak Fajri, akhirnya Bapak bagi 4 sama rata. Nah, maka meskipun gambar ini tidak dilingkari, maknanya setiap satu potongan semangka bernilai 1/4. Maksudnya satu potongan semangka dari 4 buah semangka, yang 4 bagian semangka yang ada. Yang selanjutnya juga sama ya, 1/2. Anak-anak, 1/2 itu disebut juga dengan setengah. Nah, kalau 1 per biasanya disebut dengan 1/2 atau setengah, 1/3, 1/4, 1/5 dan seterusnya. Itu 1 ya. Nah, yang bawah sama nih, kalian nanti bisa hitung ya. Nih, yang tengah 1/2, yang kanan 1/3. Meskipun ini tidak dilingkari salah satunya, tetap penyebutnya disebutkan dengan 1/4. Nah, sama dengan contoh nih. Kalau yang tadi kan anak-anak, kalau yang tadi kita tidak melingkari ya, nilainya tetap sama. Kalau kamu menemukan gambar, contoh ada gambar lalu dipotong-potong tuh, contohnya ada buah dipotong-potong menjadi 4. Meskipun salah satunya tidak dilingkari gambarnya, nilainya adalah 1/4. Nah, kalau yang ini anak-anak, ada bangun datar yang diarsir atau diwarnai. Yang pertama ada 1/4. Nah, jadi kita membagi bangun datar ini menjadi 4 bagian yang sama besar. Nah, lalu supaya memudahkan, 1 Pak Fajri warnai atau arsir namanya, maka gambar ini bernilai dengan 1/4 atau dibacanya 1/4. Nah, gambar selanjutnya, perhatikan, yang diwarnai ada 3, sedangkan yang tidak terwarnai atau terarsir ada 1. Nah, loh kok penyebutnya 3/4, 3 yang diwarnai, 1 tidak diwarnai. Nah, anak-anak, jadi maksudnya adalah 3/4 ini
3 bagian yang diarsir diwarnai dari 4. Nah, jadi maksudnya 3/4 ini adalah 3 bagian yang diwarnai atau terarsir dari 4 bagian yang ada secara keseluruhan. Jadi 3/4 3 bagian yang diarsir dari 4 keseluruhan. Jadi tapi tetap di sini gambarnya satu ya, maksudnya satu bangun datarnya, cuman yang diarsir diwarnai ada 3. Itu anak-anak ya. Kayak contoh begini tadi. Pak Fajri beli semangka, Bapak bagi 4. 3-nya Bapak berikan ke yang lain, sedangkan satunya Bapak tetap ada di Pak Fajri. Tapi tetap mereka disebutnya 3 bagian yang telah dibagikan, itu penyebutnya 3/4. Itu anak-anak ya, dibaca 3/4 saja. Mudah-mudahan kalian bisa memahami ya. Semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.